karena Malaysia mendukung Hamas. Seperti itu. Gara-gara Pak PM Anwar Ibrahim mendukung Hamas saja Sabah dan Sarawak minta referendum seperti itu. Saya tertarik dengan bagaimana Indonesia menjaga keharmonian negara mereka. Mereka akan pakai pemimpinnya presiden. Di bawah presiden itu mungkin macam Indonesia, ada bupatinya, ada gubernurnya di setiap. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas masalah Sabah dan Sarawak. Belakangan ini kebetulan beredar video yang memberitakan bahwa Sabah dan Sarawak ingin pisah dari Malaysia lewat referendum. Kita nanti akan amati apakah berita tersebut akurat, apakah berita itu benar atau tidak. Yuk kita simak dulu ya. Ini dari Sabah ya, dari Sabah dan Sarawak ini menuntut referendum ya, dan nyatakan tolak Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kecewa atas sikap Malaysia mendukung Hamas. Ternyata di Malaysia itu yang pro Israel banyak juga ya. Setelah berita ini muncul, ternyata orang Malaysia itu yang pro Israel itu banyak ternyata ya. Karena apa? Dilihat dari ini, gara-gara Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendukung Hamas saja atau mendukung Palestina saja, sampai-sampai ini meminta Sabah dan Sarawak ini minta referendum, Bren. Kejam amat ya. Orangnya keras-keras juga ternyata orang Sabah dan Sarawak ini ternyata orangnya enggak kaleng-kaleng loh, Bren. Mari kita simak beritanya. Jangan-jangan beritanya hoax ini. Ya enggak lah. Ini enggak mungkin lah beritain berita hoax itu. Gila apa ya kan. Jadi kalau ente pengen tahu beritanya kayak apa ya ikuti terus ini sampai akhir ya. Jangan bilang hoax. Asli ini ya. Jadi Sabah dan Sarawak ini menuntut referendum sebagai bentuk kekecewaan manuver politik Perdana Menteri mereka, Bapak Anwar Ibrahim. Tolak Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan tuntut pisah dari Federasi Malaysia yang terang-terangan karena Malaysia mendukung Hamas. Seperti itu. Gara-gara Pak PM Anwar Ibrahim mendukung Hamas saja Sabah dan Sarawak minta referendum seperti itu. Nah, hal ini diungkapkan oleh Deputy Chief Global Human Rights Federation, Peter John Jaban, yang mengatakan bahwa Sabah dan Sarawak menuntut referendum sebagai bentuk kekecewaan manuver politik dari Anwar Ibrahim, Malaysia, yang mendukung gerakan pertahanan Islam di Palestina ya. Global Human Rights Federation mencabut dukungan politiknya bagi Anwar Ibrahim yang disampaikan langsung oleh John Jaban ya. Jadi Peter John Jaban untuk warga Sabah dan warga Sarawak udah nggak asing siapa ini Peter John Jaban ya. Jadi lo kalau misalkan ragu dengan berita ini ya silahkan tanya kepada Peter John Jaban yang dikutip pada tanggal 15 November kemarin yang mengatakan Sabah dan Sarawak ini minta referendum atau merdeka sendiri keluar dari Federasi Malaya. Ngeri banget. Pak Tomat nanti bisa marah ini Pak Tomat ya. Pak Tomat gimana nih Pak Tomat kok ada info kayak begini nggak setiap sekali ya didengar seperti itu. Peter John Jaban menyatakan sangat kecewa atas pidato Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada tanggal 11 November kemarin yang menegaskan Malaysia mendukung Hamas dan rakyat Palestina. Ternyata yang pro Israel banyak juga. Orang ini John Jaban mendukung Israel sepenuhnya ya. Gila ini. Global Human Rights Federation menuntut Peter John Jaban bisa memahami tragedi kemanusiaan selama konflik militer Israel dan Hamas di jalur Gaza. Serangan ribuan roket yang kemarin sempat heboh itu ya, Pak. Para Peter John Jaban mengatakan simpati Malaysia terhadap Hamas dan Palestina bisa dipahami dari aspek kemanusiaan. Namun jika pengungsi Hamas boleh tinggal di Malaysia, maka akan ada penolakan keras. Dan terkait referendum Sabah dan Sarawak ini sebenarnya sudah lama sekali ya muncul isu-isu ya. Karena Malaysia ini sekarang sedang diguncang instabilitas keamanan politik karena Sabah, Sarawak, Labuan, Johor berani terang-terangan mendesak memisahkan diri dari Federasi Malaysia ya, Bro. Ini ya kalau negaranya masih kayak gini jangan rakyat Malaysia tolonglah jangan sampai menghina Indonesia terkait konflik Papua ya kan, terkait konflik di Papua sana ya. Negara lo sendiri aja masih kayak begini kan. Ini terang-terangan loh disampaikan, ini dikutip dari sumber diotv.com ini bahwasannya Malaysia ini sekarang sedang diguncang instabilitas keamanan ya. Karena Sabah, Sarawak, Labuan dan Johor ini berani terang-terangan ingin referendum ya. Chang Feng Hyun mendesak Malaysia untuk memindahkan ibu kota negara dari Putrajaya ke Kuala Lumpur, Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak demi percepatan pembangunan. Jika tidak, lebih baik Sabah dan Sarawak tuntut referendum merdeka, pisah dari Malaysia, tentukan nasib sendiri, ujar Chang Feng Hyun. Telah 2 kali masyarakat Malaysia di Sabah dan Sarawak ini menuntut referendum setelah tuntutan serupa dikemukakan 23 organisasi kemasyarakatan pada Februari 2023 yang lalu.
Begitulah guys berita mengenai Sabah dan Sarawak yang katanya menuntut referendum. Kabar tersebut boleh jadi tidaklah akurat. Situs yang memberitakan itu memang ada, tapi situs itu tampaknya dibikin orang Indonesia, jadi ada kemungkinan kurang akurat. Adapun berita mengenai Peter John Jaban di media Malaysia tidaklah menyinggung mengenai referendum. John Jaban hanya menolak kemungkinan Sabah dan Sarawak dijadikan tempat pengungsi Palestina. Dia tidak ingin wilayahnya tertular unsur radikalisme. Itu saja keberatan tokoh masyarakat ini dan sama sekali tak menyinggung mengenai referendum. Adapun mengenai aspirasi kemerdekaan Sabah dan Sarawak sejauh ini hanya digaungkan oleh pemuda yang ada di Australia. Beberapa bulan lalu, pemuda tersebut membahas mengenai upaya tersebut. Yuk kita simak ya. Sebab kita sudah matang. Dahulu mereka mengatakan yang Sabah Sarawak tidak memiliki cendekiawan, tidak memiliki politik-politik yang berpengalaman. 60 tahun ini sudah melahirkan sejumlah yang ramai dan tidak ada alasan untuk menyekat keinginan untuk memerdekakan negara Sabah dan Sarawak. Adalah penting untuk kita menegaskan kehendak kita secara demokrasi bahawa kita mau menoktakan segala-galanya dengan menunjukkan melalui saluran yang betul, iaitu melalui sorak demokrasi, dengan memberi tekanan kepada ahli-ahli politik untuk menyaut seruan ini, untuk mengangkat seruan ini, seruan kemerdekaan, agar suara ini dapat disuarakan secara rasmi di peringkat DUN. Dan melalui di peringkat DUN, kita mempunyai kuasa untuk berbicara tentang apakah benar kita mau merdeka. Untuk melakukannya, kita memerlukan ahli-ahli politik yang berani, yang mengangkat suara ini tanpa perlu rasa gentar, sebab adalah tanggungjawab ahli-ahli politik yang mewakili suara Sabah untuk suara bagi Sabah. Agama ini sangat sensitif bagi Malaya, tetapi untuk di Sabah sebenarnya kita tidak sensitif. Saya tertarik dengan bagaimana Indonesia menjaga keharmonian negara mereka. Mereka menjadikan agama rasmi mereka Islam, Kristian, Hindu, Buddha, ada beberapa agama rasmi. Jadi mereka melarang untuk sebarang ajaran sesat. Demikian juga dengan Singapura, mempunyai empat agama rasmi. Demikian juga perkara yang boleh dilakukan kepada negara republik kita. Okey, jadi agama bukan isu yang bukan isu besar ataupun bukan isu yang mampu menghalang kita untuk mencapai kemerdekaan. Begitulah guys gerakan LSM Pemuda Sabah dan Sarawak di Australia. Selain itu, jika sedang marah terhadap kaum Melayu Malaysia, orang Sabah atau Sarawak juga sering mengungkapkan isi hatinya, misalnya seperti dalam video berikut. Tetapi hari ini, kalau Sabah dan Sarawak itu keluar daripada Malaysia, banyak manfaat yang orang Sabah Sarawak boleh dapat, tahu. Saya nak beritahu dekat Aisyah. Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia, sekarang ni kita dah ramai dah orang profesional. Kita dah, kalau contohnya Sabah dan Sarawak itu memerintah negeri mereka sendiri. Yang pertama, kita akan dapat ketua polis negara sendiri. Dah melahirkan satu peluang pekerjaan ni. Yang ruginya semenanjung, peluang pekerjaan kamu semakin sempit. Sabah dan Sarawak, dia akan melonjak ke satu peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada orang-orang Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya, hasil bumi 100% boleh ditaluki oleh negeri, dan akhirnya kalau negeri wilayah itu keluar dan akhirnya boleh dipecahkan jadi negeri kecil dan akhirnya boleh membangunkan. Mungkin kita akan pakai pemimpinnya presiden. Di bawah presiden itu mungkin macam Indonesia, ada bupatinya, ada gubernurnya di setiap, mungkin di Kuching satu gubernur, jadi maka dia lebih ini. Tetapi bukan kehendak kita nak begitu. Tetapi kalau Aisyah nak bercerita begitu, saya rasa struktur politik, struktur
rakyat di sini kualitinya sudah cukup. Aisyah tak payah cakap banyak lah. Begitulah guys perkembangan masalah Sabah Sarawak. Wilayah tersebut memang sering berbeda pendapat dengan Semenanjung, tapi sejauh ini gerakan yang ingin memisahkan diri dari Malaysia tidaklah besar. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.